Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anggota grup Dirasat Islamiyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program ini menambahkan iman, menyuburkan semangat beramal dan menghadirkan kedamaian dalam hidup kita. Tidak luput salat serta salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang kafir, orang-orang munafik dalam hidup mereka yattabi'una al-dhann, yang mereka turuti hanyalah kebodohan mereka dan wa ma tahwal anfus, bisikan dan dorongan tuntutan hawa nafsu mereka. Rasul juga menegaskan la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Dia tidak lagi bisa membedakan yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Yang ada bagi dia adalah hawa nafsu. Dia berselera, dia suka, dia senang, dia merasa enak, dia merasa nyaman. Hanya itu standar hidupnya. Hanya itu standar hidupnya. Hanya itu tujuan hidupnya. Menuruti kesenangan batinnya. Menuruti kesenangan hawa nafsunya. Apapun yang menjadikan dia puas, dia akan lakukan walaupun itu haram. Apapun yang menjadikan dia senang, merasa nyaman, akan dia kerjakan walaupun jelas-jelas itu bertentangan dengan nalar sehat, naluri, nurani, undang-undang, peraturan, ataupun syariat. Karena hanya ada satu bagi dia, dan itu telah menjadi Tuhannya, yaitu hawa nafsu. Dia telah menuhankan hawa nafsunya, sehingga apapun yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya, dia akan tinggalkan. Dan apapun yang dituntut, dipinta oleh hawa nafsunya, dia akan lakukan. Dia tidak lagi peduli dengan urusan keluarga, urusan budaya, apalagi urusan syariat. Apalagi urusan syariat. Karena itu dahulu dikatakan dalam pepatah, dalam petuah para ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan laisa ba'dal kufri dzambun. Kalau orang itu sudah terjerumus dalam dosa, dalam jiwanya telah ternodai dengan noda yang paling buruk, yaitu kekufuran kepada Allah, maka tidak lagi ada dosa yang menjadi pantangan baginya. Apapun akan ringan baginya dilakukan. Dia tidak lagi gentar, dia tidak lagi khawatir, dia tidak lagi was-was untuk melakukan segala dosa. Karena dosa terbesar yang ada di dunia ini telah dilakukan. Tetapi orang yang dalam jiwanya itu masih berkobar iman, jiwanya belum dikuasai oleh nafsu, jiwanya belum terbelenggu dengan dosa, jiwanya masih berwarna putih, walaupun bercampur bercak kehitaman. Sehingga dia masih merasakan, masih bisa membedakan yang baik, mengenali yang baik dari yang buruk. Maka dia akan memiliki kontrol dalam hidup. Dia masih memiliki nurani. Dia masih memiliki rasa iba, belas kasih. Dia masih memiliki kasih sayang, kepedulian, masih kenal keluarga, masih memahami karib kerabat. Dia masih menyadari ada yang baik dan ada yang buruk. Dia masih ada hasrat, keinginan untuk melakukan yang baik, menjauhi yang buruk. Dia masih malu kalau melakukan yang buruk. Karena itu khawatir iman. Sebelum terlambat, sebelum jiwa Anda terjangkiti penyakit kronis yang menjadikan Anda tidak lagi mampu membedakan yang baik dari yang buruk, segeralah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan dengan doa yang tulus kepada Allah agar jiwa Anda disucikan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, bila Anda dengan sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah, memohon istighfar, ampunan kepada Allah, Allah akan sucikan kembali jiwa Anda. Inna Allah la yafrahu bi taubati 'abdih. Jadi Allah itu senang untuk menerima taubat hambanya. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Jadinya Allah itu selalu membentangkan kedua tangannya, menyambut hamba-hambanya yang
bertaubat dari dosa yang dia kerjakan di siang hari. Di setiap malam Allah membentangkan tangannya untuk menyambut hamba-hambanya yang kembali ke pangkuannya, memohon ampunan kepada Allah dari dosa yang dia lakukan di siang hari. Sebaliknya di siang hari Allah pun tetap membentangkan tangannya untuk menyambut hamba-hambanya yang bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan di malam hari. Karena itu tidak ada kata terlambat. Seberat apapun dosa Anda, jangan pernah merasa terlambat. Selama hayat Anda masih dikandung badan, kesempatan bertobat, kesempatan mensucikan jiwa itu masih terbuka lebar. Innallah yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Jadinya Allah akan terus menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Yaitu memohonlah kepada Allah, pintalah kepada Allah agar Allah berkenan mensucikan jiwa Anda. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, limpahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairun min zakkaha anta wali wa maulaha. Dan sucikan jiwaku karena sejatinya Engkau adalah sebaik-baik zat yang kuasa mensucikan jiwaku. Engkaulah yang menguasanya dan Engkaulah yang mengurus jiwaku. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesucian jiwa kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jiwa-jiwa kita yang ammaratun bisu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan noda-noda jiwa kita sehingga jiwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.